Oke, pemirsa sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita Expose Academy UMS. Kita masuk di segmen ketiga dan kita masih mengundang Anda untuk Anda ingin bergabung di line interaktif. Boleh sekali 02718575555. Tema kita bersama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta malam hari ini adalah prestasi dan program unggulan kemahasiswaan UMS. Dan kita lanjut lagi membahasnya bersama dengan Ibu Lazim ya. Tadi belum selesai Ibu nih. Persiapan pembinaan Mawapres tingkat nasional ONMIPA, kemudian PKM dan juga yang akan mengikuti PIMNAS ini. Untuk persiapan Mawapres, karena nilai tertinggi itu ternyata ada prestasi, ada pada prestasi. Dan prestasi itu nilai tertinggi adalah pada kiprah mahasiswa pada tingkat internasional, event-event internasional. Maka ini ke depan kita persiapkan Mbak Ayu ini untuk menambah lagi papernya di International Conference ya, yang sudah daftar dan diumumkan besok itu Science Lab ya, tentang DBD, tentang demam berdarah. Kemudian ada lagi yang mendaftar di International Conference lagi tentang family planning. Jadi itu yang kita persiapkan supaya untuk menambah lagi nilai dari prestasinya yang di tingkat internasional. Baik. Kemudian untuk yang Olimpiade Nasional, saya cerita dulu Mbak Rinta bahwa ini adalah UMS ini membanggakan karena satu Jawa Tengah pesertanya itu 282. Itu baru Jawa Tengah Ibu ya? Jawa Tengah 282 dan anak-anak UMS ini 3 besar seluruh 3 ya, besar. 3 Berikan tepuk tangan lagi dong, keren ya. Oke. Ya, ini di bidang matematika 1 dan kimia 1. Ini luar biasa membanggakan bagi kita. Kemudian persiapannya ONMIPA tentu saja untuk menuju ke nasional tanggal 24 sampai 28 Mei nanti kita terus melakukan pembimbingan melalui dosen pembimbingnya. Terima kasih untuk dosen pembimbing matematika Bu Sri Rezeki dan Pak Rois PhD yang dari Prodi Kimia, Teknik Kimia. Itu yang mendampingi mahasiswa langsung dalam persiapan untuk Olimpiade. Oke, baik. Nah, dari tadi kita sempat menyebutkan ayu mana sih? Nah, kita langsung akan perkenalkan nih pemirsa. Untuk Anda yang mungkin penasaran, saya akan memperkenalkan, ini hanya sebagian yang saya perkenalkan, tapi yang di sini semuanya pastinya berprestasi. Saya akan memanggil yang pertama adalah berikan tepuk tangan yang luar biasa meriah untuk Ayu Khairatul Umaroh, luar biasa. Ini Ayu adalah juara 1 mahasiswa berprestasi Kopertis Wilayah 6 Jawa Tengah 2015. Seleksi nasional ini 28 Mei 2015 dan prestasi yang menonjol pemirsa, Ayu adalah the best presenter of International Conference on Environmental Risk and Public Health di Unhas Makassar. Ini mewakili PTS atau Perguruan Tinggi Swasta Jawa Tengah ke tingkat nasional. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ayu. Halo Ayu. Terima kasih dan saya perkenalkan lagi yang kedua pemirsa, ini dia. Yang kedua ada Yurnanda Ambar Mustika. Berikan tepuk tangan untuk Yurnanda, finalis 3 besar Kopertis wilayah Jawa Tengah, wilayah 6 Jawa Tengah, mewakili Jawa Tengah Olimpiade Nasional MIPA PT 2015 bidang kimia. Dan ini seleksi nasional 24 sampai 28 Mei 2015. Dan berlanjut lagi ke mahasiswa yang berprestasi selanjutnya, tepuk tangan juga untuk Nio Hoirun, penerima beasiswa Toyota dan Astra periode 2014-2015, luar biasa sekali. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk Afif Taftayani Sidik ya, luar biasa. Ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juga pemirsa, juara 3 kompetisi nasional Share House Wax UGM 2015. Terima kasih. Dan selanjutnya ini dia yang juga turut membanggakan UMS. Ada tim UMS yang menjuarai Bridge Competition 2015 Universitas Kristen Petra Surabaya. Oke, ini juara 1 untuk Cube Spectrum dan juara 3 untuk keluarga mahasiswa teknik sipil UMS. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi. Luar biasa. Prestasi-prestasi yang begitu luar biasa. Mungkin Prof ada yang ingin disampaikan sedikit tentang prestasi ini? Ya, semua prestasi itu menjadi tonggak keberangkatan untuk UMS menjadi tadi yang tantangan ke depan tidak hanya dalam negeri, yaitu dari luar negeri. Selain MEA itu ada Asia Pasifik bergabung sekarang, mulai dari Japan ASEAN Agreement, Korea ASEAN Agreement,
kemudian India ASEAN Agreement, kemudian Australian and New Zealand ASEAN Agreement, yang semua ini nanti akan diatur oleh ASEAN Pacific Accreditation Certificate Commission yang akan menentukan perguruan tinggi di tingkat Asia Pasifik itu harus melalui tahapan-tahapan ini. Jadi prestasi-prestasi ini merupakan nanti secara kumulatif akan membawa UMS menjadi perguruan tinggi yang standar dunia, di mana nanti dalam APAC tadi, ASEAN Pacific Accreditation Certificate Commission itu hanya menentukan perguruan tinggi satu dengan lain, bisa namanya harmonization, saling dianggap standarnya sama kalau nanti mempunyai harmonisasi dalam prestasi, kurikulum, dan bisa mobility itu exchange student antara perguruan tinggi di Asia Pasifik yang mempunyai grade akreditasi yang sama tadi. Kemudian juga staff exchange, artinya termasuk dosen itu bisa, staff academic exchange itu bisa saling menukar dosen. Tapi semua tadi prosesnya melalui tahapan ini. Jadi adik-adik semakin banyak kita punya prestasi, itulah poin untuk memperoleh akreditasi internasional. Oke, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk UMS. Sangat membanggakan sekali. Dan bagaimana dengan penelpon satu ini? Kita akan sapa dulu dari Jepara. Halo, selamat malam. Selamat malam Jepara, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Agung di Jepara ya. Silahkan Pak Agung. Untuk program double degree Program di UMS ini, Mbak. Oke, Bisa double degree. ditempuh berapa tahun Oke, kuliahnya itu, Mbak? itu saja Dan biasa pertanyaannya. berapa paketnya, Mbak? Oke, itu saja Biaya pertanyaannya. paketnya berapa itu, Mbak? Biaya paket. Oke, biayanya. Oke, itu saja. Oh, Pak Agung, yang sudah di cukup? Kingston, Mbak. Bagaimana, mohon maaf, untuk volume perkecil untuk televisi, Anda silahkan by phone-nya aja. Gimana? Iya. Makasih, Mbak. Selamat malam Oke, selamat malam. buat Mbak Rinita. Terima kasih, selamat malam dari Mas Agung di Jepara ya. Double degree, seperti apa mungkin mekanisme dan pembiayaan atau biayanya seperti apa, Prof? Atau siapa? Ya. Silakan, Prof. Untuk double degree itu memang sebetulnya di Indonesia itu belum ada yang bisa melaksanakan, tapi UMS berada paling depan untuk double degree karena tahapan double degree ada dual degree yang pertama. Bedanya pada double degree itu dua perguruan tinggi yang akreditasinya sama nanti mengeluarkan satu ijazah, dua STEM, itu namanya double degree. Tapi kalau dual degree itu dua ijazah, masing-masing UMS 3 tahun di sini, kemudian 1 tahun nanti di Kingston yang teknik sipil, ada yang di Derby, ada yang sama-sama di Inggrisnya, kemudian Nottingham itu juga di Inggris yang saat itu UMS ditunjuk oleh Presiden waktu Pak SBY, ada 6 perguruan tinggi yang 2 swasta, yang 4 negeri, kemudian UMS dijadikan sampel untuk kerjasama dengan Nottingham, itu Pak Dirjen yang sebagai saksinya. Nah itu namanya dual degree. Seperti yang ekonomi manajemen dengan Charles Darwin di Australia itu 3 tahun di Indonesia, kemudian 1 tahun di negeri Inggris atau di Australia atau di Amerika yang kita kerjasama dengan masih rencananya kalau nanti APAC itu sudah bisa terrealisir, nah UMS sudah langsung bisa double degree tadi, 1 ijazah, tabnya 2 STEM gitu, arahnya ke sana. Mengenai biaya, karena itu berbeda-beda, bisa di-download di umsac.id. Nanti bisa dilihat di situ program ini berapa, program ini berapa, program ini gitu. Ada perinciannya semuanya. Oke, perinciannya berbeda-beda ya. Iya. Oke, baik, menarik sekali. Dan nanti masih ada di segmen terakhir, mungkin Pak Agung bisa sambil kita nanti break, Pak Agung silahkan bisa membuka dan pemirsa yang lain di www.ums.ac.id. Dan kita nanti akan lanjut bertanya ke Pak Suryadi dan Pak Yuri yang belum sempat kita tanya-tanya tentang bagaimana persiapan Pomnas dan juga seperti apa tentang beasiswa yang membuat mahasiswa, baik calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang ada di UMS semakin tertarik dan semakin semangat untuk belajar. Nah, kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersemangat bersama Expose Academy UMS.